Kita mulai dengan pendekatan NLP dalam copywriting, jadi sebaiknya kita membahas dulu apa itu NLP. Ya. Jadi NLP atau NLP atau Neuro Linguistic Programming adalah sebuah pendekatan yang mempelajari struktur internal seseorang atau kepribadian dan bagaimana struktur tersebut bisa didesain untuk tujuan yang bermanfaat bagi orang tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, pendekatan NLP itu mempunyai tujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan cara mengubah kepribadiannya untuk hasil yang kita impikan, seperti itu. Nah, terus kok nggak di sharing ya layarnya, gimana ini? Iya Mas Afdan, itunya nggak muncul. Nggak muncul ya? Tapi kalau misalnya teman-teman bisa sambil ngelihat gitu di materi HP. Oh iya, jadi sambil. Iya. Kalau bisa. Gimana, udah pada buka PPT-nya semua belum nih? Ada. Biar membantu. Mas Afdan, dia koneksinya kali nggak stabil. Iya ya kayaknya ya. Mas Abdan gimana Mas Abdan? Halo Mas. Halo Mas. Oke, udah muncul ya itu. Nah, gak ada suaranya jadi, Mas. Iya Mas Abdan gak ada suara, gimana? Dia ngomong nih. Mas Abdan? Enggak, ini saya. Itu udah. Enggak ada. Kok udah nih, udah. Oh, udah nih. Udah ya, oke. Jadi hubungan antara pendekatan NLP ini, hubungannya itu bisa dilihat dari tujuannya. Nah, jadi udah muncul, Chris. Oh iya, makanya ya. Jadi hubungan copywriting dengan NLP ini bisa dilihat dari tujuannya yang sama ya. Jadi NLP ini sangat cocok dengan penulisan copywriting karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengubah perilaku manusia, yang mana dalam hal ini kita sebut sebagai konsumen. Nah, jadi pada intinya itu copywriting yang kita gunakan dengan memanfaatkan pendekatan NLP bisa merubah pikiran para calon konsumen kita yang biasa saja atau bahkan tidak suka dengan produk kita menjadi lebih tertarik dan pada akhirnya bisa menciptakan konversi. Ya, lanjut ke slide berikutnya, Mas. Halo. Oke, jadi dalam penerapannya ke copywriting, pendekatan NLP ini menciptakan 15 pola penulisan. Nah, itu. Jadi ada 15 pola penulisan. Langsung aja yang pertama ialah negative command. Ya. Jadi, negative command ialah sebuah pola yang menggunakan kata perintah negatif atau kalimat yang bernada penolakan, seperti kata tidak dan jangan, untuk memikat calon konsumen kita. Ini bisa terjadi karena pada dasarnya manusia itu sulit untuk menerima penolakan, apalagi dari konsumen ya, bukan gebetan. Nah, jadi langsung ke contohnya. Jadi ada 2 contoh yang saya berikan di sini. Yang pertama itu adalah, kami tidak ingin Anda bergabung dengan kami hingga Anda benar-benar yakin bahwa penulis cerdas.com merupakan yang terbaik dan terpercaya. Nah, jadi di sini contoh ini sudah sangat jelas ya, kita menolak, kita awalnya pura-pura menolak gitu, kayak menolak konsumen, tapi pada akhirnya juga secara tidak langsung kita ingin menarik perhatian konsumen tersebut. Nah, lalu yang contoh kedua itu, jangan menggunakan jasa kami kecuali Anda tidak mau bisnis Anda melejit. Nah, seperti itu contoh dari negative comment. Yang
Lanjut ke yang kedua. Lanjut yang kedua, Mas Aldan. Yang pola kedua. Oke. Pola kedua itu ada contrast pattern. Jadi contrast pattern itu merupakan pola yang bersifat membandingkan antara dua hal atau kondisi yang berlawanan atau berbeda, sehingga menimbulkan efek kontras dalam tulisan kita. Jadi pola ini biasanya itu berusaha menggeser fokus para pembaca atau calon konsumen kita dari satu titik ke titik yang lain. Nah, biasanya titik itu berupa yang poin yang buruk, terus kita ubah fokusnya ke poin yang baik. Nah, di situ bisa kita lihat contohnya ada dua. Yang pertama itu ya, berhentilah menyia-nyiakan waktu Anda hanya untuk mencari bisnis yang tepat dan mulailah mengunjungi bisnis kami. Nah, dari contoh tersebut kita bisa temukan dua hal yang sangat berlawanan ya, yaitu kata perintah berhenti dan mulai. Jadi di sini kita menyuruh berhenti melihat bisnis-bisnis lain dan mulai mengunjungi bisnis kita. Nah, jadi kita menggunakan itu, kata perintah berhenti dan mulai, dua hal yang berbeda. Terus yang kedua itu ada, sebelumnya mungkin Anda berpikir menulis sangat sulit untuk dilakukan. Namun setelah bergabung ke penuliscerdas.com, menulis akan terasa sangat mudah karena Anda akan mempelajari skill serta tips dan trik dalam menulis. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat dua kondisi yang berbeda ya. Jadi kondisi sebelum penggunaan produk dan sesudah penggunaan produk. Nah, jadi kayak before after gitulah. Nah, itulah contoh dari kontras pattern. Yang ketiga, lanjut ke pola ketiga, yaitu ada future pacing ya. Jadi di future pacing ini penulisan ini berusaha menciptakan gambaran masa depan yang baik pada pembaca saat mereka menggunakan produk kita. Jadi gambaran tentang masa depan ini sangat penting ya, untuk memenuhi rasa ingin tahu pelanggan tentang adakah manfaat yang diberikan produk kita ke calon konsumen di masa depan. Nah, jadi itu ada, contohnya itu ada 3 ya di situ ya. Yang pertama itu menariknya, kedua beruntungnya, dan yang ketiga itu secara otomatis. Jadi yang menariknya ada diskon 60% bagi Anda yang membeli hari ini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kata pengantar ini kita letakkan di depan kalimat ya. Di depan kalimat biar memancing, men-trigger imajinasi pembaca. Nah, seperti itu. Jadi yang beruntungnya 5 pembeli pertama berhak mendapatkan 1 buah tote bag. Nah, jadi kita taruh, biasanya keterangan adverbs ini kita taruh di depan kalimat utama sebagai penarik perhatian. Seperti itu ya. Dan yang kemudian ada pola kelima, yaitu pola kelima itu ada awareness pattern. Oh, itu kelebihannya. Negatifnya itu dihilangin ya, cuma awareness pattern aja di situ. Salah tipe, maaf ya. Jadi awareness pattern ini merupakan pola bahasa hipnotik yang mempunyai tujuan untuk menangkap perhatian pembaca dengan menyadarkan ataupun mengingatkan kembali akan suatu poin yang mereka butuhkan, poin penting yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi pada dasarnya itu ada pemahaman ya, ada pemahaman bahwa ketika orang membaca pola penulisan awareness pattern ini, keterampilan berpikir kritis mereka itu beralih ke mode otomatis, sehingga mereka akan menganggap bahwa segala sesuatu yang ditulis menggunakan pola ini itu semuanya itu benar. Jadi kita pada dasarnya men-set pikiran mereka bahwa
yang kita tulis ini benar. Nah, jadi itu semua bisa terjadi dengan penggunaan kata-kata seperti apa ya? Seperti sadar, tahu, atau mengerti, atau dan lain-lain. Nah, jadi contohnya itu bisa dilihat. Ini, sadarkah Anda bahwa kemampuan menulis itu bukanlah bakat, melainkan latihan yang dilakukan secara terus-menerus? Nah, seperti itu.